Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rehan Fajar Rahmawan dengan NPM 230210210055. Saya dari program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran, Angkatan 2021. Di sini saya akan mewawancarai salah satu aktivis Islam kampus, yaitu Kang Ismail Maulana, sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam ya, angkatan 2019. Yang berarti sekarang udah semester 5 ya. Ya, betul. Lanjut langsung aja ke pertanyaan ya. Boleh, boleh. Menurut A sendiri nih, apa sih makna dakwah sendiri? Oke, iya. Dakwah itu kan merupakan kegiatan ya, kegiatan seorang manusia untuk mengajak manusia lainnya agar memahami syariat Islam ya, syariat Islam yang tentunya dimulai dari yang urgen terlebih dahulu. Ya, contohnya kalau misalkan untuk mualaf kan yang paling urgen itu ya baca syahadat, kemudian sholat ya, baca Al-Quran, dan baru ke tahap-tahap berikutnya gitu. Dan kemudian juga dakwah itu kan mencegah perbuatan yang munkar ya. Jadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ali Imran ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari perbuatan yang munkar. Nah, jadi definisi dakwah menurut Asendri sih ya itu ya kurang lebihan. Ya, selanjutnya nih ya, apa kaitan antara dakwah dan berprestasi ya? Menurut Itu A, prestasi akademik atau gimana maksudnya? akademik. Akademik. Oke. Ya tentu ada ya karena di situ juga bakalan timbul sesuatu yang meresahkan nih dari apa sih yang berbau dengan dakwah, dan hal itu juga bisa diangkat nih kepada prestasi akademik, misalkan lewat lomba esai kah atau lewat lomba di jurnal-jurnal gitu ya, lewat lomba ya apapun itu yang menjadi salah satu media kita untuk melakukan atau mencurahkan unek-unek kita gitu yang terjadi pada hal dakwah ya khususnya. Ya, jadi dari situ juga bisa berkaitan tuh antara dakwah juga dengan berprestasi gitu. Ya karena kan di antaranya juga prestasi itu kan mungkin tiap orang-orang beda beda pendapat gitu ya. Karena kan ada prestasi dirinya itu mungkin di tiap harinya bisa mengingatkan temannya gitu ya, di tiap minggunya bisa men-share misalkan contoh kecilnya men-share video dakwah ataupun lainnya. Nah, maka kan dari situ juga bisa juga tuh disebut prestasi gitu ya, karena kita ya bisa mengajak teman-teman yang lainnya juga untuk lebih giat lagi misalkan untuk beribadah atau melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan yang lainnya gitu sih. Setelah tadi menjelaskan tentang dakwah dan apa kaitannya antara prestasi, menurut A sendiri nih, kenapa kita harus berdakwah dan berprestasi sih? Oke, kenapa kita harus berdakwah dan juga berprestasi ya? Nah, Iya, yang pertama kan kita diutus maksudnya diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah ya. Dan juga kita di dunia ini kan sebagai khalifah ya. Nah, kita juga eh, bukan hanya harus menjadi ustadz gitu untuk bisa berdakwah, tapi kita juga harus menjadi dai-dai ya. Ya, hal kecilnya ya, kepada teman sendiri, keluarga iya. sendiri, atau eh, apa teman dekat gitu ya. Nah, ataupun bahkan kepada diri kita sendiri gitu. Jadi dan itu merupakan suatu hal yang penting gitu untuk sebagai parameter atau sebagai sebagai penjaga gitu, bahwa kita di dunia itu ya untuk beribadah gitu, bukan hanya untuk hal duniawi saja gitu. Jadi kenapa sangat penting yaitu karena juga selain itu dalam Al-Quran juga dijelaskannya pada surat Muhammad ayat 7 ya. Jadi eh auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Nah, jadi di sana itu bahwa Allah menyeru gitu kepada orang-orang beriman bahwa jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, di sini kan Allah udah ini ya, udah memberi kode nih kalau misalkan kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan juga meneguhkan kedudukan kita. Nah, di sini kan jadi sangat penting banget ya bahwa siapa sih yang nggak pengen dengan apa ditolong Allah gitu dan juga diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu urgensinya dakwah dan juga untuk apa ya kemaslahatan umat bersama gitu agar umat apa ya terus kepada jalan yang benar. Gitu kan. Ya, selanjutnya nih, A. Nah, sekarang kan di zaman yang modern ini banyak sekali dibentuk dakwah. Nah, menurut A sendiri, dakwah yang efektif seperti zaman sekarang ini apa sih, A? Ya. Kalau kita lihat sih data penggunaan ini internet atau media sosial kan Ya, terus meningkat ya. Bahkan sendiri baca di Basnas itu apa ya tingkat motivasi seseorang untuk berzakat atau berjiswaf gitu ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu lebih banyak apa ya, lebih banyak dari media sosial gitu. Jadi rasa itu muncul, mereka tuh lebih tergerak oleh media sosial kan mungkin Rehan juga bisa lihat ya kalau misalkan ada yang viral-viral jadi orang-orang tuh banyak mau pengen ngebantu gitu ya. Nah, di hmm, situ pun juga sama dakwah tuh ya awal mulanya bisa juga dari situ, dari media sosial gitu. Nah, itu kalau misalkan untuk jangkauan yang lebih luas ya. Tapi untuk jangkauannya yang lebih kecil ya tentu dengan contoh gitu pada keluarga sendiri ataupun teman dekat sendiri. Ya, jadi mungkin yang paling efektif untuk kita apa ya keluar gitu ya untuk bisa mengajak orang-orang lebih luas lagi ya tentunya lewat media sosial gitu apalagi kan sekarang banyak juga ya webinar-webinar kajian ilmiah ya yang banyak juga ditemukan di Instagram atau ya. media sosial yang lainnya. Itu sih. Selanjutnya nih, A. Berdasarkan pengalaman A sendiri nih, apa yang A rasain selama berdakwah? Yang dirasain ya sama berdakwah tentunya banyak banget ya ada futurnya gitu ada semangatnya gitu tapi di samping itu lebih banyak manfaatnya gitu buat diri sendiri apalagi kan kita sambil menyampaikan juga sambil terus berusaha melakukannya gitu karena Ya, juga di situ bisa jadi pengingat gitu buat jadi kita sendiri gitu oh kita nih udah apa, sudah baca hal ini, ya tentu otomatis kita juga jadi termotivasi ya ketika kita memotivasi seseorang, kita juga biasanya ada tergerak gitu, wah ini saya juga harus ngelakuin hal ini gitu. nah, Nah ya. jadi hal itu sih yang dirasain kan. Selanjutnya nih, A. Apa hal pertama yang harus kita lakuin sih kalau misalnya kita pengen berdakwah nih, A? Hal yang pertama kita lakuin ya, Ya, ya tentunya dengan niat ya langkah-langkah. kita yang pertama niat ya niat karena Allah, terus jangan pernah berhenti untuk belajar gitu, terus bersikap kritis juga gitu ya, karena ya kita jangan misalkan telan mentah-mentah apa yang kita lihat gitu. Misalkan kita baca, oh ini misalkan haram gitu, oh ini misalkan boleh. Nah ini harus diteliti lagi gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi harus jelas juga nih ini asal usulnya dari mana gitu. Nah jadi ya harus niatkan Allah terus mencari apa ya, mencari circle yang memang mendukung gitu, mendukung untuk berjalannya dakwah. Nah, jadi dengan adanya lingkaran atau misalkan organisasi gitu ya, kalau sekarang di mahasiswa, nah itu akan lebih mempermudah gitu untuk berdakwah. Jadi apa ya? Jadi tidak berjalan dengan sendiri-sendiri, tapi dengan berjamaah gitu. Nah, itu akan lebih terasa gitu. Ya mungkin itu sih Oke, next, A. tips-tips. Ada nggak sih, A, tips-tips buat berdakwah? Oke, tips-tipsnya ya. Ya tentu dengan ini ya, dengan bil hikmah gitu ya. Dengan contoh gitu. Nah, jadi mungkin untuk karena kan tentunya berbeda ya ketika kita berdakwah kepada sesama teman atau kepada orang yang lebih tua ataupun kepada anak-anak kan di situ ada apa ya sesuatu yang harus diselaraskan dulu gitu antara kita dengan tujuan kita atau target kita. Nah, jadi tips-tipsnya ya kenali dulu nih kita di lingkungan yang seperti apa gitu terus orang-orang yang kita tuju tuh yang bagaimana gitu mau bapak-bapak kah atau Hmm, mahasiswa kah. Nah kan kalau misalkan kita di LDF nih atau lembaga dakwah betul. kampus ya atau LDK gitu ataupun LDF untuk kita kan target utamanya kan teman-teman mahasiswa juga ya atau teman-teman yang Ya, memang seumuran gitu yang di situ kan kita bisa
apa yang menyesuaikan nih konten-konten yang memang lagi hype itu kan biasanya kalau mahasiswa kalau ada yang baru-baru tuh suka langsung gercep deh ini tuh apa. Ya, Jadi rasa keingintahuannya sangat tinggi gitu. Misalkan kemarin-kemarin tentang kripto nih, wah ini cryptocurrency terus saham syariah rame-rame terus sekarang. ya rame-rame banget kan. Nah di Trading. situ eh, bisa tuh kita apa ya, ya kita masuk-masukin ya di situ nilai-nilai keislaman tuh maksudnya kayak gimana gitu. Terus pandangan Islamnya kayak gimana. Nah jadi ya hal-hal yang menarik itu bisa juga dibahas agar orang-orang atau teman-teman kita juga jadi tahu gitu ini pandangan Islamnya kayak gimana ataupun apa ya isu-isu yang terjadi apa yang terjadi di masa kini deh yang paling update gitu. Oke, next A. Pertanyaan terakhir nih ya. Gimana sih A, menurut AA cara menyeimbangkan antara dakwah dan prestasi akademik A? Oke ya tentunya dengan ini ya dengan manajemen waktu yang baik ya karena di situ kita juga kan sebagai seorang muslim ya harus bisa menyesuaikan waktu yang kita miliki gitu. Kalau misalkan kita dirasa, misalkan kita di organisasi ya, kalau misalkan di organisasi kan kita harus menyesuaikan banget nih antara waktu untuk kuliah dan juga untuk berorganisasi ataupun waktu untuk belajar dan keluarga karena jangan sampai nih ada orang-orang yang apa terzolimi gitu akibat diri kita misalkan kita nggak datang organisasi gitu ya, terus amanahnya terbengkalai jadi teman-teman kita lah yang membackup gitu yang sampai misalkan mungkin orangnya nggak ngomong tapi terasa oh ini kok orangnya nggak ada terus ya, ini dihubungi nggak nggak balas-balas. Nah jadi yang pertama ya itu sih intinya manajemen waktu gitu kita harus membagi dan juga menyesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing ya jangan sampai merugikan orang lain gitu. Jadi itu sih intinya. AA sendiri ikut Permais ya. Ya betul. Permais itu apa? Persaudaraan Jadi Mahasiswa Islam. ya Persaudaraan Mahasiswa Islam ya FEB Unpad. Di sana sebagai apa? Di sana tuh sekarang sih sebenarnya sekarang udah ini ya mulai lengser di apa di jadi manajer di Muslim di divisi Muslimpreneur gitu. Jadi sekarang tuh memang udah lengser sih harusnya. Ya, jadi habis ini insya Allah apa jadi mungkin kayak ini ya kayak dewan pengawasnya gitulah Kayak BPM-nya. ya gitu untuk angkatan apa untuk kepengurusan ini ya tahun 2022. Oke, itu sih Oke, mungkin cukup ya A. ya Terima kasih banyak A atas sharing-sharingnya malam kali ini. Boleh foto dulu ya boleh buat boleh. dokumentasi. Tuh, dua, tiga. Bentar A. Sok, sok. Tuh, dua, tiga. Sip, mantap. Gimana gimana Han kuliah